sebaik-baik manusia, kata para ulama kita, adalah bukan yang mempersiapkan hidupnya, karena hidup itu udah dijamin. Mau dikejar bagaimanapun, kalau bukan takdirnya tidak akan ketemu. Maka sebaik-baik manusia versi para ulama adalah yang mempersiapkan matinya. Makanya Nabi dalam doanya, wala taj'alid dunya akbar hammina. Nabi Pak tidak pernah minta dunia, tapi semua fase dunia sudah dilewati. Tidak ada Nabi seperti Nabi kita Muhammad SAW. Ada Nabi kaya sekaligus kaya. Ada Nabi miskin sekalian miskin. Ada Nabi susah. Tapi Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, dia sudah pernah susah, pernah miskin, pernah pada fase berjuang cari nafkah, pernah pada fase owner, direktur dulu, owner, pemilik perusahaan, pernah pada fase pemimpin negara. Jarang ada Nabi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Sulaiman itu raja. Dia mewarisi Daud juga raja. Ya kan? Ibrahim nabi biasa, bukan raja. Anaknya Ishak juga nabi biasa, bukan raja. Tapi Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, di rumahnya masa bujangnya belum nikah dengan Khadijah, itu pernah sampai tidak terdapat cahaya, sekitar 3 bulan lamanya. Anda bisa bayangkan 3 bulan bagaimana di rumah tidak ada cahaya, Bapak Ibu sekalian. Berarti itu menunjukkan kekurangan beliau dari segi harta. Nabi pernah mengikat perutnya dengan batu-batuan. Kalau ada yang bilang batu kerikil, saya juga heran dari mana batu kerikil di zaman Nabi. Batu-batuan intinya. Batu-batuan itu diikat di perut, Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Sehingga rasa lapar itu tertahankan. Dan kisah yang menarik adalah ketika Nabi ditanya, bahwa bagaimana engkau dengan kondisi duniamu ya Rasulullah. Jadi Nabi mengatakan, apa yang kau lihat itulah kondisi dunia saya. Itu pada fase itu, Bapak Ibu sekalian. Nabi pernah menggembala kambing, bayangkan, menemani pamannya. Lalu kemudian Nabi pernah berdagang, jalan kaki ke Basrah, bayangkan, dari Mekah ke Basrah berdagang. Nabi pernah merasakan itu. Karyawan pernah, ayo Pak, jadi penggembala kambing pernah, kelaparan pernah, fase-fase di mana sulit, tidak punya cahaya di dalam rumahnya pernah. Coba, itu fase-fase Nabi. Tapi setelah itu, ketika dia berdagang dan menjadi orang kepercayaan Khadijah, seorang wanita yang menjadi tajirah, pedagang kaya raya di Jazirah Arab. Khadijah bintu Khuwailid namanya. Menjadi istri Nabi ketika Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Dinikahilah Khadijah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, berkahnya lah itu wanita yang korbankan hartanya untuk suaminya. Khadijah ini satu-satunya istri Nabi, Pak. Dinikahi usia 40 tahun. 6 anaknya Nabi dari Khadijah semua. Anak Nabi itu cuma 7, Pak. Perhatikan, anak Nabi cuma 7. 6 dari Khadijah. Dan Nabi setelah Khadijah menikah 10 wanita. Ini sebelum turun ayat poligami yang membatasi cuma 4. Zaman itu Nabi menikah dengan 10 wanita setelah Khadijah. Tidak ada satupun istrinya dikaruniai anak, kecuali Maria Al-Qibtiyah, seorang budak yang dibebaskan oleh Nabi lalu dinikahi, namanya Maria. Dari situ lahir anaknya namanya Ibrahim. Dan semua anak Nabi laki-laki meninggal kecil. Nabi dijuluki Abul Qasim karena anak pertamanya namanya Qasim. Abul Qasim. Dan yang sampai dewasa itu anak perempuan semua. Dan itulah takdirnya Rasulullah. Tidak ada anak keturunannya laki-laki yang hidup sampai dewasa, tidak ada. Ini sebagian ulama mengatakan, kenapa Ustaz? Kenapa Nabi tidak ada anak laki-lakinya dikasih? Salah satu hikmahnya Bapak Ibu sekalian, kalau ada itu khawatir
Iya, akan menjadi fitnah setelah Nabi. Iya. Jangankan anak Nabi, Bapak Ibu sekalian, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi saja, terjadi perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Abu Bakar, sepeninggal Umar, itu mulai ada perpecahan di antara khalifah. Nah, itu kalau mau dibahas perlu materi khusus, nanti kita bikin daurah bagus. Kita bahas sahabat-sahabat, ya. Cuma kalau asar ke maghrib tidak cukup, jadi mungkin sebulan atau 2 bulan sekali atau menjelang Ramadan, ya kan, bisa kita bikin daurah sahabat begitu loh. Jadi teman-teman bisa ngerti sahabat-sahabat Nabi itu keren-keren kalau dibahas, teman-teman. Iya. Abu Bakar, masya Allah, luar biasa kaya rayanya. Bagaimana dia beli Bilal dengan hartanya, bagaimana dia bersedekah di perang Tabuk, bagaimana dia lari ke goa menemani Nabi. Abu Bakar, itu baru Abu Bakar. Kita belum bicara bagaimana ketika Aisyah, anak perempuannya yang dinikahi Nabi, dituduh berzina. Oh, itu seru kisah-kisahnya. Nah, sahabat-sahabat ini masya Allah kisahnya. Oke, kita kembali dulu pada amalan, ya, pada Nabi SAW tadi. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, fase itulah yang membuat Nabi ini sempurna sebagai manusia yang paripurna. Pernah miskin, pernah kaya, pernah jadi raja, ya, pemimpin umat, ya, pemimpin negara. Sudah dia rasakan semua, mulai dari menggembala kambing sampai jadi pemimpin tertinggi sebuah kerajaan, ya, sebuah negara. Nabi SAW pemimpin perang, ya, dia pimpin perang, dia pimpin negara, ya. Makanya kalau ada perang diikuti Nabi, namanya ghazwah. Kalau tidak Nabi tidak ikut, cuman utus pasukan, namanya sariyah. Jadi harus bedakan. Perang itu di zaman Nabi ada 2 model. Model Nabi ikut, namanya ghazwah. Nabi tidak ikut, namanya sariyah. Sariyah itu perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir, tapi Nabi SAW tidak ikut. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang kisah Nabi yang tadi, bahwa ternyata teman-teman, hidupnya seorang Nabi yang paripurna saja, paling paripurna seperti Rasulullah SAW, pernah kaya, pernah miskin, pernah susah, pernah memimpin, pernah bahagia, itu terbatas umurnya, iya, 63 tahun. Kenapa tidak dipanjangkan sekalian? Itu kita bertanya-tanya. Kenapa Nabi tidak 100 tahun saja umurnya? Sebagaimana Nuh, iya, umurnya melebihi 950 tahun. Iya. Itu dakwahnya, belum umurnya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain umurnya ratusan tahun. Kenapa Nabi kita cuma 63 tahun? Padahal fase dia menjadi Nabi 25 tahun, menjadi Rasul 40 tahun. Iya. Turun ayat pertama di Gua Hira, teman-teman, usia Nabi 39 tahun sekian bulan, sebentar lagi masuk 40 tahun. Iya. Jadi Anda bisa bayangkan 40 ke 63 cuma 23 tahun, teman-teman. Beliau pada fase betul-betul menjadi seorang Rasul. Diutusnya dia sebagai seorang Rasul 23 tahun. Iya. Berapa yang dia taklukkan? Luar biasa banyaknya. Ya, berapa negara yang dibuka di zaman Nabi, luar biasa. Berapa kali beliau ikut perang, ya, berapa kali beliau mengutus pasukan untuk peperangan, banyaknya, luar biasa, teman-teman. Itu kehebatan Nabi SAW. Nah, kata kunci utamanya, Nabi pun wafat. Makanya ketika Nabi wafat di usia 63 tahun, lagi jaya-jayanya Islam, siapa yang paling tidak terima di antara semua sahabat? Umar. Makanya Umar, teman-teman, hari meninggalnya Nabi, dia bawa pedang. Hari meninggalnya Nabi, dia bawa pedang, teman-teman. Ya. Lalu dia tunggulah berita, karena mulai tersebar. Nabi katanya lagi sekaratul maut. Nabi lagi menghadapi. Wah, Umar gak percaya, teman-teman. Tapi karena dia mendengar para sahabat berkumpul di depan rumahnya Rasulullah, yaitu rumahnya istrinya Aisyah. Karena zaman itu ada istri-istri yang lain, ada Saudah, ada Zainab, ya, ada istri-istri yang lain. Tapi Nabi waktu itu di rumah Aisyah,
Yang sekarang kalau Anda ke kuburan di Masjid Nabawi, itu ada kuburan Rasul, itu bukan masjid teman-teman, itu rumah Nabi. Makanya raudhah ma baina baiti wa mimbari. Apa raudhah itu kata Nabi? Antara rumah saya dengan mimbar saya. Raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman surga. Ya. Nah, saya kalau masuk raudhah, saya selalu jelaskan sama jamaah umroh saya. Saya bilang, Pak, saya kasih tahu ya, di masjid tidak boleh ada kuburan. Jangan salah paham. Kuburan Nabi yang ada di sebelah kita ini, itu dulu rumahnya Nabi. Dan ini mimbarnya Nabi. Saya bilang, antara rumah dengan mimbar, itulah taman di antara taman surga. Jadi salah kalau ada yang bangun kuburan, lalu dia bangun masjid di atasnya, baru kuburan itu ada dalam masjid, lalu ditanya, Pak, bukankah ada larangan hadis tidak boleh membangun masjid di atas kuburan? Lalu dia jawab, kamu jangan sok tahu, itu ada kuburannya Nabi dalam Masjid Nabawi. Berarti orang ini salah paham. Dia nggak ngerti bahwa kuburan Nabi itu rumah. Makanya coba lihat, tidak ada orang yang sholat di dalam situ, itu rumah. Masjid Nabawinya pun ya, di depan kuburan itu tidak dipakai sholat, itu dipakai untuk orang yang lewat untuk menyapa Nabi. Pernah umroh kan sebagian? Ada nggak orang sholat di depan situ? Nggak ada, Pak. Di situ tempat lewatnya orang yang memberi salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, makanya Bapak Ibu perhatikan, ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal di rumahnya Aisyah, maka siapa yang bisa menemaninya di dalam? Hanya 2 orang. Aisyah istrinya dengan ayahnya Aisyah, sahabat baiknya. Siapa sahabat baik Nabi? Abu Bakar. Capek. Mungkin dia lelah. Firman, mau kopi minum kah? Belikan kopi dulu anak-anak. Belikan kopi, saya bayarkan. Belikan dulu kopi. Kau Firman, rugi kau tidur. Serius kak? Kau tidak dengar ini materi Firman. Mungkin dia lelah. Ya. Ada pemasangan kan? Di mana Andi nih? Andi belum datang ini. Mau di roasting lagi nih Andi. Masya Allah. Baik, kita lanjut sedikit. Firman, aman nih? Masih ngantuk enggak? Kita dengar ini cerita. Ya. Jadi ketika mau meninggal Nabi, Umar datang bawa pedang, teman-teman. Nggak terima Nabi meninggal. Ya. Dia datang bawa pedang. Dia ancam semua sahabat. Jadi sahabat itu, ini rumah Nabi. Sahabat itu kumpul depan rumah Nabi, teman-teman. Nunggu berita. Yang cuman ada di dalam rumah cuma 2 orang. Istrinya Aisyah dan bapaknya Abu Bakar. Tidak mungkin ada yang berani masuk. Sudah ada Abu Bakar di dalam. Nemenin Nabi sakratul maut sampai meninggal. Jibril datang. Nabi mengatakan, kenapa kau tidak mau melihat saya? Kata Jibril, ya Rasulullah, apakah mungkin saya tega melihat kekasih Allah kesakitan? Karena Jibril tahu sakratul maut itu proses dilepasnya nyawa dari badan. Dan itu dicabut dari ujung kuku kaki, teman-teman. Dicabut keluar di sini ubun-ubun. Jadi kalau antum pegang di bagian sini antum, paling gampang anak bayi. Coba pegang anak bayi. Di atas, bukan pas di depannya ya, di atas sedikit itu ada kayak turun begini. Itu ubun-ubun. Namanya dalam bahasa Arab nasiyah. Ayatnya nasiyatil kadhibah. Nasiyah, ini nasiyah. Di sini dicabut, sakit karena Nabi sendiri bilang innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya bagi kematian ada waktu yang paling sekarat. Itulah bahasa Arab. Nah, pakai orang Indonesia. Akhirnya orang Indonesia kalau lihat orang mau mati bilangnya apa, Pak? Udah sekarat. Udah apa? Sekarat. Diambil dari bahasa Arab sakaratun. Ya, sakarat. Sakarat itu artinya orangnya udah sekarat. Nah, Nabi waktu mau meninggal, Bapak Ibu sekalian, Jibril datang. Ketika dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, dan ini Nabi adalah orang yang paling ringan. Perhatikan, catat. Orang yang paling ringan, paling cepat
dicabut nyawanya, tidak ada manusia di bumi ini kecuali Rasulullah. Saya ulangi, orang paling ringan, ya, paling mudah, paling cepat dicabut nyawanya di muka bumi ini, mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, Rasulullah. Dengan itu, ketika mau dicabut, Jibril datang, tapi tidak mau dia lihat Nabi. Maka Nabi sambil menatap ke atas, di sampingnya ada Abu Bakar dan Aisyah istrinya, ayah dan anak, yang kedua-duanya menjadi orang yang sangat dicintai Nabi. Maka Nabi bilang sama Jibril, kenapa kamu tidak mau melihat saya? Dia katakan, apakah saya tega melihat kekasih Allah? Ya. Melihat kekasih Allah kesakitan. Ya. Maka dicabut. Nabi mengatakan, innalil mauti lasakarat. Bagi kematian, siapapun yang mati pasti dia akan merasakan waktu sekarat. Nah, inilah sakaratul maut namanya. Nah, inti dari temanya, teman-teman, adalah ketika Nabi meninggal, perdebatan itu mulai muncul. Umar masih pegang pedang dong di luar. Dia sudah ancam semua sahabat. Dia bilang, siapa berani-berani bilang Nabi meninggal, saya tebas. Ya. Diam-diam semua, gitu kira-kira Umar bilang. Jangan ada yang bicara, kata Umar. Yang bilang Nabi meninggal, saya tebas. Nabi memang belum meninggal di dalam, tapi sahabat taunya sudah sekarat. Ya. Tiba-tiba dari pintu rumah Abu Bakar keluar, teman-teman. Lalu terkenallah kata-katanya Abu Bakar ini. Perhatikan, saya bacakan bahasa Arab. Kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Lalu kemudian Abu Bakar baca ayat dalam Al-Quran. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Ini perhatikan ya. Abu Bakar keluar. Ini Abu Umar masih pegang. Semua orang tunggu kata-katanya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar kata-kata pertamanya tidak langsung bilang, pengumuman Nabi meninggal. Tidak, teman-teman. Keluar langsung kata-kata tegas. Coba lihat ini kata-katanya. Saya terjemahkan. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ya. Kata Abu Bakar ketika Rasulullah wafat di dalam, Abu Bakar keluar lalu menyampaikan pada seluruh sahabat, termasuk Umar yang masih pegang pedang. Kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammad, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Saya tegaskan sekarang, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah wafat. Wa man kana ya'budullah, dan siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Saya kasih tegaskan sekarang bahwa Allah Maha Hidup dan Allah tidak akan pernah wafat. Untuk menghindari protesnya orang-orang, Abu Bakar langsung baca ayat Al-Quran. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Kata Abu Bakar, sesungguhnya engkau Muhammad akan wafat. Allah berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad akan wafat. Wa innahum mayitun. Dan sesungguhnya mereka, ya, orang-orang manusia yang lain juga akan wafat. Sudah dibaca ayat Quran, Umar yang megang pedang jatuh. Pedangnya jatuh, teman. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi kalau Abu Bakar yang bicara. Apalagi sudah pakai ayat Quran, engkau Muhammad akan wafat dan mereka semua akan wafat.